tiga lima tiga. Aja mbok mimpi bulungku sapa? Ya engko kan ana sing teko. Wis digawe apa saiki isih wis ora. Iki jeneng kok enak ngene. Tak tutup. Kok dadi atom to saiki. Nggak bisa. Siapa sih yang dikuping? Anjir. Oh, langsung Anjir langsung. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara Yesus Kristus. Selamat sore. Berkah dalam. Sebelum kita mulai pertemuan Advent yang keempat, marilah kita berdoa. Doakan dulu dan malaikat Tuhan terlebih dahulu. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra Yesus Kristus Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para pesiara pengharapan kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Maria diberi
diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Tanamkanlah dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dia Tuhan dalam antara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk memulai ibadat pertemuan Advent yang keempat, kita menyiapkan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 330, Yesus Selamat Datang. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Monggo. Yesus selamat datang, hari lahirmu lama ditunggu umat dengan rindu. Dahulu para nabi dikirim Tuhan, putranya kini yang menjadi utusan. Selamat datang, hari lahir Kristus, bukti yang nyata betapa cinta Tuhan pada kita. Amanat Yesus yang dibawa dari Bapa, ampun untuk dosa, bahagia di surga. Cinta Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Bapak, Ibu, dan suster yang terhormat dalam Kristus, selamat malam berkati. Selamat malam. Tidak terasa pada malam hari ini adalah malam terakhir untuk masa Advent, yaitu untuk pertemuan Advent yang keempat. Tema-tema yang sebelumnya, yaitu 3 tema yang terdahulu kita sudah menjalani dengan berbagai macam game ya, seperti permainan ataupun suatu kerjasama yang dibutuhkan dalam
bentuk tulisan, dalam bentuk gambar yang menggambarkan bahwa kita bisa mencapai kebahagiaan melalui kerjasama atau kita capai bersama-sama. Tema pada Advent yang lalu kalau kita mengingat kembali adalah menantikan Kristus dalam kebahagiaan iman. Pada waktu itu kita diajak untuk menuliskan apa saja yang membuat kita bahagia. Dan masing-masing umat itu menuliskan berbagai macam hal yang berbeda-beda. Tetapi intinya bahwa kebahagiaan itu timbul dari hati yang bersyukur dan hati yang ikhlas menerima segala sesuatu dalam kehidupan ini, sehingga timbul suatu rasa bahagia yang sejati. Yang kemudian kedua yaitu berjalan bersama sebagai gereja yang menginspirasi. Pada pertemuan kedua waktu itu kita diminta untuk membuat satu goresan atau satu gambar ya, yang masing-masing dari kita itu bebas untuk mencoretkan apa saja, dan di situ kita akan mendapatkan suatu gambar yang pada akhirnya itu kadang-kadang tidak terduga, karena pada waktu yang pertama-tama itu membuat ide, tapi pada akhirnya tidak bisa seperti yang diharapkan, karena setiap orang masing-masing dari kita itu mempunyai keinginan, dan keinginan itu dapat kita wujudkan apabila kita itu selalu bersama-sama. Yang ketiga, menjadi gereja yang menyejahterakan. Kita masih ingat pertemuan yang lalu kita membuat puzzle. Pada waktu awalnya kita bingung mau bentuknya kayak apa, namun berkat kerjasama, berkat komunikasi dan suatu arahan, maka kita semua berhasil untuk menyelesaikan puzzle dengan baik. Pada pertemuan yang keempat ini kita diharapkan bisa berdiskusi ataupun membicarakan masalah tentang gereja yang bahagia, menginspirasi dan menyejahterakan. Di sini kita akan merenungkan dan sharing iman. Tidak ada permainan ataupun kerjasama kelompok, namun nanti kita akan masing-masing bisa sharing iman supaya kita itu bisa saling menambah wawasan dan motivasi dalam menyambut Natal tahun ini. Kemudian bacaan pada malam ini diambil dari kitab Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Kisah ini menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak, memahami panggilan ilahi serta ketaatan Yesus pada keluarganya. Menyadari akan kelemahan dan dosa-dosa kita, marilah kita menyatakan syukur di hadapan Allah supaya kita pantas untuk mengikuti pertemuan Advent yang keempat ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada waktu Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa bersama pada halaman 36. Doa pembuka. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah memanggil kami menjadi satu tubuh dalam Kristus, bersatu dalam iman dan kasih untuk mewujudkan kerajaan-Mu di dunia.
Kami bersyukur atas anugerah yang telah Engkau limpahkan, sehingga kami dapat berkumpul bersama saat ini. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami Engkau pimpin dan berdayakan untuk membangun gereja-Mu yang sejati. Bimbinglah kami agar kami menjadi komunitas yang bahagia dalam persaudaraan, menjadi inspirasi bagi banyak orang melalui perbuatan kasih, dan menjadi berkat yang menyejahterakan bagi sesama kami, terutama bagi mereka yang miskin, lemah, dan menderita. Semoga melalui kehadiran kami, nama-Mu dimuliakan dan kerajaan-Mu semakin nyata. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu Ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudara yang terkasih, dalam bacaan di atas kita belajar tentang 2 hal, yaitu Yesus memiliki dasar iman yang kuat dan Yesus diajar mentaati firman Tuhan saat bertumbuh dewasa. Yesus memiliki dasar iman yang kuat. Dapat kita dapatkan gambarannya itu pada ayat 41. Bagaimana Yesus dibesarkan oleh orang tuanya. Setiap tahun Maria dan Yusuf akan pergi dari Nazaret ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Perjalanan dari Nazaret ke Yerusalem bukanlah perjalanan yang mudah. Dibutuhkan 3 hari perjalanan. Di Yerusalem mereka tinggal selama 8 hari. Kemudian melakukan perjalanan lagi selama 3 hari untuk kembali ke Nazaret.
setiap tahun mereka harus menyisihkan waktu 2 minggu untuk melakukan perjalanan agar dapat menyembah Tuhan di bait suci. Orang tua Yesus adalah orang-orang yang saleh. Mereka memastikan bahwa Yesus senantiasa hadir di perayaan Paskah setiap tahun. Sedang untuk minggu-minggu lainnya, sepanjang tahun mereka akan beribadah di sinagoga di mana mereka tinggal. Inilah yang membuat dasar iman Yesus kuat. Di zaman Yesus, sinagoga adalah tempat di mana keluarga bisa berkumpul bersama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan setiap hari Sabat, ia selalu berada di sinagoga bersama dengan Yusuf dan Maria dan orang-orang di tempat tersebut. Inilah yang merupakan perjalanan iman Yesus pada masa kanak-kanak sampai dewasa. Kebenaran ini menjadi renungan bagi kita, baik secara pribadi maupun keluarga. Apakah ibadah bersama keluarga itu menjadi prioritas kita dan keluarga setiap hari Minggu? Yang kedua adalah Yesus diajar mentaati hukum Tuhan saat bertumbuh dewasa. Ini pada ayat 40 dan 52. Dikatakan di sini, dan anak itu tumbuh dan menjadi kuat dalam roh, penuh dengan hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Yesus terus bertumbuh. Dia menjadi pintar dan cerdas, serta bertambah dewasa. Maria dan Yusuf memastikan bahwa Yesus tidak hanya hadir dalam perayaan hari besar di bait suci, tetapi juga menjadi bagian dalam pertemuan mingguan di sinagoga yang merupakan tempat pendidikan bagi anak-anak maupun orang dewasa dalam belajar firman Tuhan. Di samping itu, para orang tua Yahudi juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka seperti yang Tuhan perintahkan dalam Ulangan bab 6 ayat 7. Itu berarti bahwa setiap hari akan menjadi hari di mana orang tua mengajar, membagikan dan menghidupi firman Tuhan, baik bagi dirinya maupun bagi anak-anaknya. Di usia 12 tahun di bait suci, Yesus menunjukkan minatnya yang besar terhadap Tuhan dan hal-hal dari Tuhan. Ia menunjukkan hikmat dan pemahaman yang benar tentang kitab suci. Ia duduk di tengah-tengah alim ulama, mendengarkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Bahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Mereka kagum pada pemahamannya tentang kitab suci. Yesus memang anak Allah dan dipenuhi dengan hikmat Allah. Tetapi di sisi manusia, ia telah menghabiskan waktunya bahkan sebagai anak kecil untuk membaca, menghafal, dan merenungkan kitab suci dan menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Menjadi tantangan bagi kita sebagai orang tua, berapa banyak waktu yang kita butuhkan setiap hari untuk berbicara tentang Tuhan kepada anak-anak kita. Tidak ada satupun dari kita yang sempurna. Tidak ada orang tua maupun anak-anak yang sempurna. Tetapi iman kita, marilah kita semua berusaha untuk bertumbuh di dalam Kristus di tahun depan, yaitu tahun 2026 yang akan kita masuki. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Bapak, Ibu yang terkasih dan suster, setelah kita mendengarkan bacaan dan juga sedikit renungan pada malam hari ini, kita akan memasuki sesi sharing. Sharing iman ini untuk menjadi sarana bagi kita untuk bersaksi akan kasih Kristus dan juga membagikan pengalaman iman yang dapat menginspirasi ataupun membuat motivasi dari kita semua untuk bisa bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus.
Mari silakan yang akan memulai sharing pada malam hari ini. Dari suster mungkin atau Pak Kardianto. Terima kasih. Saya pernah mengikuti rekoleksi bahwa untuk sharing iman itu syaratnya seseorang itu harus pernah mengalami dikasihi Tuhan atau dicintai Tuhan. Kalau belum pernah merasakan saya dicintai Tuhan, sulit akan menyampaikan sharing iman tersebut. Walaupun kita tahu Tuhan Yesus sayang kita dari sejak kita dibaptis sampai sekarang pun mencintai ya, tapi masing-masing orang punya pengalaman untuk disaringkan kepada orang lain untuk menambah perbendaharaan ya, perbendaharaan akan iman kita masing-masing. Nah, dalam sehari-hari dari sejak kecil sampai sekarang kita punya pengalaman yang sungguh dicintai Tuhan. Saat peristiwa-peristiwa itu misalnya saat mau ujian, saat mau punya hajatan itu biasanya seseorang itu berdoa minta pertolongan Tuhan, minta berkat Tuhan agar saya lulus dalam ujian. Dan ternyata setelah ujian lulus biasanya puji Tuhan, berkat doa-doa saya setiap hari rosario atau apapun, saya lulus karena penyertaan Tuhan. Itu salah satu kecil aja ya, contoh kecil sharing iman. Saya juga punya contoh kecil ya. Kita itu paling tidak setahun 2 kali ya pengakuan dosa, menerima sakramen pengakuan dosa. Saya itu kalau belum mengaku dosa ya rasanya masih ya dosa-dosa saya kok belum saya akukan di hadapan Tuhan, padahal mau merayakan hari raya Paskah atau Natal. Setelah diadakan kemarin di Beringulung hari Senin, Selasa, Rabu ya, hari ini hari terakhir ya, ada pengakuan dosa di sana. Saya mengikuti ibadat tobat dulu, kemudian juga ikut menerima sakramen tobat atau sakramen inisiasi apa? Rekonsiliasi. Wah, salah ngomong saya. Inisiasi, rekonsiliasi. Sakramen rekonsiliasi yang saya rasakan tobat. Ya rasanya sepertinya enting keluar dari kamar itu, wah enting banget. Nah, itu rahmat Tuhan yang sudah diberikan melalui Roma itu ternyata hadir di hati saya. Wah senang sekali. Belum rasanya. Itu saja sharing saya bahwa Tuhan itu mencintai saya dengan menerima sakramen tobat itu rasanya lain sebelum dan sesudahnya itu. Matur. Terima kasih Pak Kardianto sharingnya. Mungkin kita semua mengalami hal yang sama ya. Setelah keluar dari kamar pengakuan dosa itu rasanya plong ya Pak ya. Enting. Ya. Mungkin ada lagi Ibu, monggo. Mungkin saya ingin sharing, tapi ini zaman sudah berapa lama sekali ya. Jadi 35 tahun, yaitu saat saya kecelakaan dengan Bapak tahun 90. Ini juga saya merasa sangat dicintai oleh Tuhan, dan juga tidak hanya saya tapi anak-anak saya. Karena pada waktu kecelakaan itu satu-satunya saya yang masih hidup, yang menabrak juga meninggal 2, lalu Pak Mreh juga meninggal saat di jalan itu. Sehingga saya betul-betul merasa dikasihani, dicintai Tuhan, juga lewat Suster Bernadia almarhum.
bahwa Suster Bernadia almarhum itu dengan teguh, dengan tegas, saya harus dipindahkan dari PKO ke panti rapih. Mungkin kalau tidak dipindahkan, saya pun sudah tidak tahu nasibnya seperti apa. Tapi Tuhan juga mengutus Suster Bernadia almarhum untuk memindahkan saya ke panti rapih. Dan saja tidak saya saja yang dipindahkan, tapi juga Pak Mri, tapi Pak Mri sudah meninggal. Nah, kalau saya juga berpikir kalau saat itu semua dipanggil Tuhan, saya juga dipanggil Tuhan, dan saja anak-anak saya juga terlantar, ya bukan terlantar, tapi mungkin juga akan ada yang siapa yang ini, tapi paling tidak waktu itu saatnya masih kecil-kecil. Anak saya yang pertama saja masih semester kedua, lalu yang kedua baru mau masuk SMA, lalu yang ketiga baru masuk SMP, yang keempat baru kelas 2 SD. Nah, ini kecintaan, atau saya betul-betul merasa dikasih Tuhan, dicintai Tuhan sekeluarga. Hanya itu saja dari saya. Terima kasih Bu Mri atas sharingnya. Siska, mungkin ya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pengalaman iman yang saya alami itu ketika saya menjalani proses belajar di rumah sakit panti rapih. Di saat itu banyak perasaan yang muncul dalam diri saya itu. Nggak ada cita-cita saya tuh mau untuk masuk rumah sakit gitu, karena ya takut dengan jarum suntik, takut dengan obat, takut dengan semuanya. Tapi ketika kemarin saya belajar, saya berdoa gitu, Tuhan, saya takut gitu, tapi saya mau belajar, tolong mampukan saya gitu. Ketika masuk rumah sakit itu, saya rasakan cinta Tuhan dalam hidup saya gitu. Tuhan masih memberi saya rahmat kehidupan sampai sekarang, rahmat kesehatan sampai sekarang. Sedangkan di rumah sakit saya melihat pribadi-pribadi yang sedang berjuang dengan hidupnya, pribadi-pribadi yang sedang bergulat untuk menerima rasa sakitnya gitu. Sedangkan saya masih diberi rahmat kehidupan sampai sekarang. Itu menjadi refleksi bagi saya. Apakah saya bisa bersyukur sampai hari ini gitu atas cinta Tuhan dalam hidup saya hingga hari ini gitu. Ketika setiap pagi saya bisa melihat dunia, setiap pagi saya bisa melihat teman-teman saya, melihat senyum dari saudari-saudari saya, itu juga merupakan cinta Tuhan dalam hidup saya, menyapa saya di hari itu gitu. Ketika pulang dari rumah sakit itu, saya kembali merenungkan gitu, oh ya Tuhan, cinta itu bukan sekedar ya aku dicintai gitu, tetapi bagaimana dari pengalaman itu Engkau telah membuka mata hati saya untuk melihat bahwa cinta itu adalah cinta yang konkret gitu, cinta yang benar-benar saya rasakan ketika saya membuka mata gitu. Di luar sana banyak orang sedang berjuang untuk bernafas, untuk bisa berjalan, bisa melakukan hal-hal. Bahkan saya tidak tahu bahwa di luar sana itu ada yang tidur terus nggak bangun lagi gitu. Tapi hari ini Engkau masih memberi kesempatan untuk hidup gitu. Nah itu juga saya rasakan, oh ya cinta Tuhan itu bukan cinta yang awang-awang, tetapi cinta yang nyata melalui kehidupan yang diberikan kepada saya. Nah itu menjadi motivasi saya untuk semangat dalam menjalani proses pembinaan, bahwa ya Tuhan memberi saya kesempatan untuk hari ini ya saya gunakan sebaik-baiknya gitu. Ya terutama untuk bersyukur bahwa Tuhan masih mencintai saya melalui rahmat kehidupan yang masih saya terima sampai saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Terima kasih Suster atas sharingnya. Yang lain, Bapak Ibu, monggo. Mungkin kalau dari saya secara pribadi,
kita merasa Tuhan mencintai, terutama saya merasa Tuhan mencintai saya itu juga melalui orang-orang terdekat di sekitar kita, terutama keluarga. Bagi saya, keluarga yang di sini memberi dukungan, memberi motivasi, dan dalam hal-hal kecil itu mereka memberi perhatian. Itu saya merasa Tuhan itu mencintai saya lewat orang-orang yang terdekat, yaitu keluarga. Mungkin sedikit cerita, Bapak Ibu mungkin tahu mama saya ya, mamanya Pak Cahya itu kalau pagi itu dia selalu di depan pintu keluar, karena dia tahu anak-anaknya yang mau bekerja, terus cucu-cucunya yang mau sekolah, dia sudah siap untuk memberi berkat, berkat batuk ya, berkat kado itu. Sebenarnya kalau saya bilang itu mungkin orang melihat itu hanya sekedar berkat gitu ya, tapi bagi kami itu mama itu memberikan suatu motivasi bagi anak-anaknya, bagi keluarganya untuk selalu bersemangat, untuk mengawali hari ini dengan cinta. Gitu. Mungkin itu yang saya rasakan, bahwa Tuhan itu mencintai saya, mencintai kami, mencintai keluarga kami itu melalui ya orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang terdekat, terutama keluarga, terutama mama. Itu mungkin ada yang mau sharing lagi. Makasih Bu Lili. Terima kasih Mbak. Saya mau sedikit sharing. Sebenarnya ini untold story. Jadi dari Pamja 2018 waktu saat bom-boman itu masih aktif. Itu mungkin Mas Agus tahu. Itu misa Natal ke-1 itu ada 2 orang masuk gereja pakai jaket, pakai tas. Kita kecokong ke saat itu. Aduh, piye. Pada saat itu aparat belum banyak datang dan kita dapat info dari luar, gereja ini dibom, gereja ini dibom. Wah, kita pada saat itu kerjanya piye. Artinya pada saat itu kan saya awalnya menjadi koordinator Pamja dan koordinator keamanan sekaligus ketua lingkungan. Saya cuma berdoa sama Tuhan, mosok Gusti aku koordinator gereja ini dijeblok gitu ya. Terus terang saya pada saat itu lemes semua, kita orang-orang Pamja keamanan sudah lemes semua. Ya duduk di dekat P3 itu loh, yang pojok kulon, pakai tas, pakai jaket, rak begini. Jadi kita nggak tahu tasnya isinya apa. Setelah itu kita kontak aparat keamanan, bahkan pada saat itu tim Gegana sudah datang. Ya di pintu kanop itu Gegana ini menginceng-incengan. Kan dilihat orangnya itu unjuk tidak. Begitu berdiri dia duduk. Begitu komuni kita awasi, dia nggak komuni. Waduh, sudah semakin ketar-ketir. Apa jeblok kok ya gerejaku dijeblok ya. Aduh, akhirnya kita berdoa bareng. Saya cuma berdoa pas saya, Gusti lah pun moga-moga minta semuanya aman. Begitu selesai, langsung pada saat itu serse itu langsung masuk. 2 orang itu langsung dipisahkan, tasnya diambil. Dan bersamaan dengan itu, barengan itu ternyata di Hilarimus juga ada kejadian, tapi sempat tertangkap sama satpamnya. Yang cuman yang itu saya merasakan bahwa Gusti Allah itu masih melindungi paroki, masih melindungi saya. Itu yang pengalaman ya. Jujur aja kita sebagai keamanan pada saat itu berarti nyawa ini wis hilang kabeh. Berarti kita sudah enggak waduh nih ono apa piye gitu. 2018 Desember Natal pertama itu saya masih ingat. Ini untold story sebenarnya nggak perlu diceritakan. Tetapi itu yang karena sharing bahwa memang Gusti Allah Tuhan Yesus itu sangat melindungi kita, melindungi paroki kita. Ngatur. Terima kasih Pak Bibi.
saya ingin sharing ini juga tentang pengalaman saya di waktu yang lalu sudah lama. Jadi pada waktu saya mau ujian skripsi itu pembimbing saya, dosen pembimbing itu mengatakan skripsimu itu salah karena tidak memasukkan faktor inflasi. Saya sudah lemes karena tinggal 3 hari lagi itu udah maju ujian. Akhirnya saya tuh setelah dosen mengatakan itu tuh tidak bisa berpikir, jadi saya tuh kayak shock tapi tidak tahu harus bagaimana. Kemudian saya tuh seperti orang soalnya seperti orang linglung, jadi ketika saya tuh dikeroki ibu saya tuh semua tuh biru, badan saya tuh biru semua. Waduh, itu udah nggak bisa konsentrasi, apalagi belajar udah nggak bisa, seperti orang kayak apa sih melayang gitu ya. Terus teman saya bilang gini, coba kamu pinjem rosarionya si Indrati gitu. Kemarin mana banjir? Saya malam-malam tuh kesana karena besok pagi tuh mau ujian. Caranya piye? Kamu pakai aja kalung rosario, siapapun yang pakai ini pasti lulus. Saya juga berpikir masuk aku lulus karena saya nggak belajar dan itu salah. Yang mau dipertanyakan tentang karya tulis itu semua itu salah karena tidak ada memasukkan faktor inflasi. Tapi saya karena sudah tidak ada bisa, yang saya lakukan saya hanya berdoa, Tuhan tolonglah saya. Saya sudah pasrah aja karena saya tuh tidak boleh, bapak saya bilang jangan mengulang karena adikmu tuh banyak, semua tuh butuh biaya, kamu harus lulus. Itu yang menjadi beban saya, pokoknya saya harus lulus. Akhirnya pada waktu itu kan ada 7 dosen yang menguji, itu kalau nggak salah itu pada yang terakhir itu yang killernya itu pas dia tuh nggak sempat nanya sama saya karena pas Adan itu pas pembuka mulai buku itu loh bulan puasa, jadi dia tidak sempat bertanya kepada saya, langsung dibubarkan dan itu dinyatakan lulus. Jadi itu saya nggak tahu di mana lulusnya juga tahu. Jadi pada waktu saya ditanya itu ya saya menjawab seadanya karena nggak pernah belajar selama sebelum itu udah nggak bisa baca, udah kayak orang gini kok. Ya itu mujizat itu ternyata ada dan nyata dan itu saya alami. Jadi kasih Tuhan itu kadang-kadang kita tidak bisa membayangkan, tapi selalu terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan yang meskipun besar atau kecil tapi selalu ada kalau kita percaya. Setelah itu ya saya lebih tekun lagi berdoa Salam Maria Rosario, karena dengan Rosario itu ternyata itu membawa keberuntungan untuk saya. Meskipun sekarang saya juga tidak menganggap itu sebagai kalau kita minta mujizat dengan Rosario enggak, tapi saya merasa bahwa dengan doa Rosario itu Tuhan Yesus dan Bunda Maria itu menolong saya, menolong dengan cara yang tidak terduga. Kalau misalnya waktu itu tidak ada adzan untuk buka puasa, mungkin saya dibantai itu. Tetapi puji Tuhan pada waktu itu kok saya tidak tahu juga kenapa Bapak itu tidak melihat saya gitu loh. Langsung dilantar tanda tangan langsung selesai dan langsung diumumkan dan nama saya ada di situ. Jadi saya tuh senangnya tuh minta luar biasa. Jadi yang beban saya yang selama beberapa hari sebelumnya itu hilang semua dan saya bisa ketawa, bisa senang banget itu. Jadi itu kebahagiaan atau rasa lega yang luar biasa yang pernah saya alami dalam hidup saya. Itu membuktikan bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih lagi. Silakan Pak saya. Terima kasih. Jadi sharing iman ya mungkin apa yang dialami Pak Padianto ya karena kemarin bareng ibadah tobatnya bareng Pak Padianto memimpin ibadah tobat karena ya memang dalam pengakuan dosa padahal ini kurang lebih sebelum sampai 1 bulan tuh Misa Jubileum itu kan juga sudah mengaku dosa ya kan? Terus kadang-kadang dan dosaku apa ya ini ketakoni sudah saya ngaku itu masa 1 bulan. Ternyata saya baca di pada waktu itu ternyata kalau kita tuntut tuh banyak dosa kita ternyata ya kan. Tapi yang jelas saya mengaku dosa dan Romo itu memberikan penitensi bahwa untuk menyambut kedatangan Tuhan
bisu itu kita harus bersih, gitu. Ya, ya kan saya juga ngomong Bu Lili sering kadang-kadang Bu Lili itu sebenarnya sakit pusing kepalanya kemarin. Ya, mau ngaku dosa itu ya dia kayak ikut ibadah tapi ikut pengakuan. Karena benar-benar dia tidur dulu, ya sama juga anak saya juga di sekolahannya juga mau pengakuan dosa juga katanya sudah mengaku dosa di sekolahannya gitu loh, enggak sampai berapa, tapi ternyata memang dari Romo Ignatius Serang itu memberikan bahwa memang sebaiknya kita mengaku dosa sebelum menyambut kedatangan Tuhan Yesus, ya kan? Nah itu dengan di situ juga saya berdoa semoga saya pulang istri saya bisa sehat, bisa ngaku dosa, ya kan? Dan saya nggak marah-marah dalam arti kamu nggak mau ngaku dosa bahwa ada teman-teman saya, ada ketemu Bu Anja, ketemu Bu Pre, saya bilang gitu. Saya promonya gitu kan. Ya udah dia berangkat, akhirnya berangkat, ternyata masih antri banyak ya kan. Terus saya biasanya cepet ini kalau nggak taunya jam 8 lebih dia baru pulang kan? Dan kalau saya lihat wajahnya sudah cerah gitu kan ya. Jadi satu keluarga kita kan cerah semua, anak saya sama istri juga ngaku dosa rasanya lega. Ya, itu satu ya tentang pengakuan dosa atau ibadah tobat. Yang kedua tentang doa yang seperti saya sering kalau sharing dalam perkumpulan kita atau persekutuan kita itu kita kalau saya sih berpegang dengan ayat, artinya gitu kan, mungkin mau perjanjian lama atau baru yang satu tawar gitu ya. Doanya adalah kiranya aku memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya kamu menyertai aku dan membimbing aku sampai menyertai aku, ya kan, seperti itu. Nah, itu doa itu sangat dahsyat artinya, dan itu benar-benar kalau dikabulkan itu rasanya semua doa-doa yang saya doakan itu dikabulkan gitu loh. Tapi bisa terjadi bukan karena langsung dikasih, tapi mungkin dikasih alternatif yang lain gitu misalnya. Nah itu kadang-kadang ya ini yang menjadi sharing iman kita, yaitu kita tuh sebenarnya ya dicintai Tuhan, artinya seperti itu. Tapi nggak bisa, mungkin kalau kita nggak bisa doanya, ya kan, terus Tuhan nggak mencintai saya misalnya seperti itu, enggak. Tapi Tuhan memberikan yang lain mungkin lebih baik. Intinya seperti itu. Dan ingat Romo Agus Suryana ya, yang selalu ngomong doa rosario nggak apa-apa, mau ngantuk ya kan, mau kamu lelah terus tahu-tahu tidur nggak apa-apa. Ya maksudnya lama-lama nanti Roh Kudus akan bekerja. Ya sama kayak kita kalau kita kumpulan kan, saya melihat Bapak Ibu terus ada yang ketuk ngantuk Pak Maria penuh ramah, ya kan, terus ada tamu, ya kan, seperti itu ya. Nah saya ingat Romo Agus itu Roh Kudus bekerja, ya kan? Tapi yang penting hadir kan seperti itu. Nah yang intinya apa, cinta ke Tuhan, cinta Tuhan kepada kita itu mungkin bisa lewat dengan jawaban doa-doa. Makanya kita harus menyediakan waktu untuk meditasi atau berhenti sejenak, ya kalau saya misalnya mau arah ke Setulang itu, mau ngopi di sana, ada tempat ngopi, saya selalu mampir ke taman doa. Aku doa apa ya, yang penting diem aja. Sering ketemu Pak Wibi waktu dari Panja, cuma di situ berdoa, ya cuma menatap, maksudnya kasih Tuhan seperti apa. Ya paling enggak doa yang diajarkan Bapak kami, Salam Maria, percaya seperti itu. Atau kalau kita nggak rosario, rosario. Mungkin itu aja yang saya dicintai karena kekuatan doa itu. Terima kasih. Terima kasih Pak saya. Ada lagi Pak Ibu yang mau menambahkan? Selamat malam Bapak Ibu. Saya berdiri di belakang. Barangkali mungkin saya menyimak ya tadi. Sebenarnya saya tidak mau, saya tadi agak bingung gitu mau sharing apa enggak gitu ya. Tapi ada satu suara yang menggelitik saya juga.
Jadi saya ingat beberapa waktu yang lalu kami ada persekutuan doa di Plemulung ya, di gereja di aula itu. Jadi ada satu hal yang waktu itu Romo Yuyun namanya ya, itu mengatakan bahwa salah satu hal yang harus kita lakukan sebagai orang Katolik adalah bahwa kita harus selalu dimanapun kapanpun kita harus menyuarakan iman kita gitu. Jadi tadi ada suara seperti itu, makanya saya memberanikan diri untuk sharing gitu. Nah tadi kalau Bapak Ibu ada yang bercerita bahwa doa itu doa rosario dan lain sebagainya, barangkali bagi saya mungkin agak sedikit berbeda karena dari kecil kan saya tidak terlalu mengenal rosario ya. Tapi ada satu kisah Alkitab yang dari kecil selalu menjadi inspirasi bagi saya, yaitu ketika bangsa Israel dalam perjalanan menuju Kanaan dan diserang oleh bangsa Filistin. Itu panglimanya itu kalau nggak salah namanya Yosua, itu berperang melawan bangsa Filistin dan Musa itu naik ke atas gunung, lalu dia menengadahkan tangannya dua-duanya, dan ketika kan lama ya perangnya itu dari pagi sampai sore, setiap kali Musa merasa lelah tangannya turun, bangsa Israel kalah gitu. Lalu dia naik lagi tangannya, dan ketika tangannya naik bangsa Israel menang lagi, begitu terus sampai akhirnya kakak Musa namanya Harun dan ada satu orang lagi saya lupa siapa namanya, mereka langsung ke atas lalu tangannya Musa itu ditopang supaya tangannya naik terus. Dan akhirnya sampai sore bangsa Filistin kalah. Padahal bangsa Israel itu kan bangsa yang pekerja ya. Jadi mereka tidak punya pengalaman berperang sama sekali. Dari Mesir itu kan mereka hanya sebagai semacam kuli bangunan begitu. Jadi tidak punya skill untuk bisa berperang. Dan dari situ itu saya bawa sampai sekarang. Betapapun tidak mungkinnya suatu keadaan, tetapi ketika kita selalu berusaha untuk berdoa, betapapun itu sulitnya, saya rasa Tuhan selalu mendengar dan Tuhan selalu mau memberikan yang terbaik buat kita. Dan kalau tadi Pak Cahya bilang Tuhan itu tidak selalu memberi apa yang kita minta, dan mungkin di dalam kehidupan saya belajar bahwa memang Tuhan tidak selalu memberi apa yang kita minta, dan bahkan jarang sekali Tuhan itu langsung memberi gitu. Mungkin bisa bertahun-tahun atau dalam jangka waktu tertentu baru diberikan. Tetapi yang saya rasakan akhir-akhir ini adalah Tuhan justru melawat saya dengan cara bahwa Tuhan memberikan suatu pemahaman kepada saya, bukan untuk melihat segala sesuatu harus terselesaikan, tetapi Tuhan mengajari saya bagaimana saya menyikapi situasi yang ada di hadapan saya. Jadi dari situ saya berpikir bahwa ya mungkin Tuhan itu mencintai kita dengan cara yang unik, tergantung kita seperti apa masing-masing ya. Dan di situ saya merasa bahwa saya bersyukur karena walaupun tidak diberikan apa yang saya mau, tetapi Tuhan memberikan saya suatu hikmat supaya saya bisa bersikap lebih baik. Saya tahu saya harus melakukan apa, dan itu ternyata membuat begitu banyak perbedaan. Karena apa yang kita inginkan itu tidak selalu apa yang baik ya Bapak Ibu. Kadang-kadang apa yang kita inginkan itu hanyalah keinginan dan bukan suatu kebutuhan. Dan Tuhan jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan. Dan sebegitu sayangnya Tuhan sama kita, Dia melihat kita sebagai sebagai sosok yang patut dibantu. Tetapi mungkin seperti kalau kita dengan anak kecil ya, kalau anak kecil mau main peso itu kan kita pasti bilang jangan, ditukar aja pakai sendok gitu ya. Jadi kadang-kadang juga Tuhan akan bilang jangan main peso ya, gimana kalau kita nonton film aja, gimana kalau kita baca buku aja. Jadi sepertinya Tuhan itu akan seperti itu kepada kita. Mungkin gitu Mbak Indah.
Terima kasih Mbak Intan untuk sharingnya yang tentunya membuat kita semakin menyadari akan kasih Allah yang tanpa batas, yang kadang kasih itu tidak seperti yang kita inginkan namun pasti kita butuhkan dan itu tepat pada waktunya. Amin. Marilah kita melanjutkan pertemuan pada Advent keempat ini dengan litani permohonan halaman 38. Ya Bapa, jadikanlah keluarga-keluarga kami tempat di mana sukacita, kasih dan pengampunan selalu bersemi, sehingga kami dapat menjadi gereja yang bahagia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. mampukanlah kami para orang tua untuk meneladani Yusuf dan Maria dalam mendidik anak-anak kami dengan iman dan kebajikan, sehingga kami menjadi inspirasi bagi gereja dan masyarakat. Marilah kita mohon, penuhilah keluarga kami dengan semangat solidaritas, sehingga kami peduli pada sesama, terutama mereka yang kekurangan, agar melalui kami Engkau menyejahterakan dunia. Marilah kita mohon. Kami berdoa untuk semua keluarga yang sedang menghadapi kesulitan, perpecahan dan tantangan. Berilah mereka kekuatan dan rahmat untuk bersatu kembali dalam kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kami juga berdoa bagi semua anggota gereja kami, agar kami dapat saling melayani dan mendukung, sehingga komunitas kami sungguh menjadi gereja yang membahagiakan, menginspirasi dan menyejahterakan. Marilah kita mohon. Marilah kita panjatkan ujub-ujub pribadi doa kita dalam hati kita. Marilah kita mohon. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita berdoa penutup bersama-sama halaman 38. Ya Bapa, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah setiap rumah kami gereja kecil, di mana Engkau berdiri dan bersemayam. Semoga melalui berkat dan keluarga kudus, kami mampu menjadi pribadi-pribadi yang utuh dan komunitas yang penuh kasih. Bantulah kami untuk hidup dengan bahagia, menjadi inspirasi bagi sesama, dan bekerja bersama untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Marilah kita mohonkan untuk semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertemuan Advent yang keempat telah selesai. Kita tutup dengan lagu penutup Nada Bakti nomor 5353. Lekaslah Fatima.
kepentingan itu ego. Terima kasih Bapak Ibu dan Sister, dan terima kasih Mas Koko yang telah diberikan kesempatan pada malam ini. Terima kasih.